Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada rumah besar berwarna abu-abu pucat yang berdiri di ujung jalan buntu. 2 lantai, megah, dan mencolok di tengah lingkungan yang sederhana. Rumah itu milik Pak Seno, pengusaha konveksi yang dikenal sangat sukses. Hanya dalam 5 tahun, konveksinya berkembang cepat. Ia punya puluhan karyawan dan 3 toko. Tapi warga sekitar mulai merasa ada yang aneh. Setiap malam Jumat, apalagi Jumat Kliwon, dari rumah Pak Seno terdengar suara gamelan yang pelan tapi terus mengalun hingga tengah malam. Rumahnya gelap, tak ada tanda aktivitas. Kalau ditanya, Pak Seno hanya bilang, "Mungkin anak saya nyetel radio." Padahal anaknya baru 6 tahun. Pak Seno dikenal sopan dan dermawan, tapi juga tertutup. Jarang ikut kegiatan warga, jarang terlihat ke masjid. Ia sering terlihat jalan sendiri malam-malam, menggenggam tasbih, wajahnya datar. Warga yang bicara dengannya bilang, ramah sih, tapi dingin. Nggak tahu kenapa, tatapannya bikin merinding. Usaha konveksinya pun katanya aneh. Ada pesanan masuk tanpa promosi. Pegawainya sering lihat bayangan gelap, atau merasa diawasi saat lembur malam. Tapi gaji lancar. Jadi tak ada yang protes. Sampai akhirnya Pak Seno meninggal mendadak, serangan jantung di ruang kerja lantai 2. Tapi seminggu setelah pemakaman, rumah itu terbakar. Api besar muncul tiba-tiba tengah malam. Istri dan anaknya selamat, karena sedang menginap di rumah keluarga. Aneh, karena hanya melahap lantai atas dan sebagian lantai dasar. Tapi ruang bawah tanahnya, yang bahkan warga tak tahu ada, utuh. Waktu dibersihkan, ditemukan pintu besi di bawah tangga belakang. Saat dibuka, semua orang diam. Ada ruangan kecil, seperti bunker. Di dalamnya ada altar batu, mangkuk sesajen yang sudah kering, dan gamelan kecil yang masih utuh. Di dinding, tergantung foto keluarga Pak Seno. Wajah anaknya dilingkari tinta merah. Desas-desus pun muncul. Katanya, Pak Seno melakukan pesugihan dari kuburan tua. Ia harus memainkan gamelan dan memberi sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Jika lalai, anaknya akan diambil. Rumahnya pun harus dihancurkan setelah kematiannya. Setelah kejadian itu, istri dan anaknya pindah diam-diam. Tak ada yang tahu kemana, konveksinya ditutup. Tanah bekas rumah kini kosong, hanya ditumbuhi ilalang. Tapi konon, tiap